Hai, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di YouTube channel aku, Bunda Ji. Seperti biasa ya, aku mau share kegiatan harian aku sebagai ibu rumah tangga. Sebelumnya aku mau nyapa teman-teman dulu dan mau ngucapin salam kenal ya buat teman-teman yang baru bergabung atau baru nemuin YouTube channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya sebelum lanjut nonton. Oke, ini hari Senin ya waktu diupload, tapi video ini aku bikinnya tuh di hari Minggu. Jadi ini kegiatan aku di hari Minggu ya Mam. Pagi ini aku tuh mau manasin nasi sisaan kemarin, karena aku kemarin itu kan gak enak badan ya. Jadi nasinya tuh kebanyakan yang aku masak. Siangnya tuh aku udah ngerasa kayaknya gak habis, jadi dari siang udah aku sisihkan separuh dari nasi yang aku masak ya Mam. Aku taruh di food container, aku masukin kulkas ya, supaya bisa diangetin ke besokannya. Hari ini Pak Su request, katanya pengen makan pakai lauk sambal sama goreng-gorengan aja ya, biar cepet karena ini udah siang. Aku tuh kalau Minggu emang mager-mageran banget ya Mam. Apalagi juga aku hari ini baru pulih. Kemarin itu aku setelah bikin video dan upload itu aku rasanya udah bener-bener gak karuan ya. Jadi aku kemarin lebih banyak istirahatnya dan baru segeran tuh hari ini. Jadi hari ini sesuai requestan aku mau goreng-goreng aja. Ini yang pertama aku mau goreng tempe, terus ada terong juga untuk sayurannya ya, supaya ada sayurannya. Terus aku juga mau goreng lorada aku ya Mam, sisaan yang lebaran kemarin, stok lebaran itu masih ada. Bahkan di kulkas tuh masih ada satu lonjor lagi, tapi tenang aja nggak basi sama sekali ya Mam, soalnya aku naruhnya di freezer dan dalam keadaan beku gitu. Oke, ini terongnya usianya udah 1 minggu di dalam kulkas, karena aku beberapa hari emang gak enak badan ya Mam. Jadi masak itu kayak seadanya gitu, yang cepet aja. Dan salah satu kelemahan ngefood prep itu kalau misalkan kita lagi tiba-tiba sakit atau tiba-tiba bepergian, itu jadi sayang banget ya Mam, banyak yang layu sayur-sayuran karena emang gak cepet dimasak, yang harusnya kita masak jadi gak dimasak gitu ya. Tapi buat aku, tim yang memang jarang banget keluar dan jarang banget beli makan di luar, itu ngebantu banget sih ya ngefood prep. Cuma kalau pas lagi sakit kayak gini ya resikonya ada beberapa sayuran yang layu ya. Maaf ya teman-teman kalau kedengeran suara kakak Gibran, dia tuh lagi mandi dan jerit-jerit ya. Biasalah agak heboh kalau mandi sama ayahnya ya Mam. Oke, selanjutnya ini aku siapin untuk masak atau goreng loradanya ya. Aku balurin pakai telur biar lebih enak dan nggak hancur ya Mam. Lorade ini tuh kayaknya sih penampakannya kayak kornet ya bentukannya ya Mam. Cuma aku nggak pernah makan kornet sih, jadi nggak tahu perbedaannya tuh apa. Cuma yang jelas ini tuh rasanya mirip-mirip sama pentol juga sih, cuma lebih kerasa dagingnya karena memang gak pakai ini ya Mam, gak pakai tepung sama sekali, pakainya cuma tepung roti doang. Jadi rasanya juga gak kenyal-kenyal karena gak pakai tepung kanji ataupun tepung terigu sama sekali gitu. Coba deh teman-teman bayangin gimana rasanya ya. Oke lanjut, ini aku mau pindahin nasinya karena udah selesai dipanaskan. Tadi agak sedikit beku, sekarang udah lembut lagi ya. Ini kayaknya sih cukup untuk sarapan kami sekeluarga ya Mam. Untuk aku, Pak Su, sama kakak Gibran, soalnya kalau pagi itu kan memang makannya nggak begitu banyak ya. Lanjut, tempenya udah mateng, aku mau goreng terong. Pokoknya ini aku masaknya sambil disambi-sambi cuci baju sama sekalian cuci piring juga. Barusan aku lagi ngisi air di mesin cuci untuk cuci baju ya Mam, karena mesin cuci aku itu 2 tabung jadi nggak otomatis, makanya ya perlu bantuan tangan
tangan juga ya. Kalau yang satu tabung kan udah sekalian sama pewanginya, pokoknya langsung sekali jadilah, sekali pencet ya. Tapi kalau aku harus mindah-mindahin, terus buang airnya, ngisi lagi kayak gitu ya mam, jadi nggak bisa ditinggal mesin cucinya. Makanya aku tuh kalau nyuci sekalian aktivitas di dapur gitu, sekalian masak, sekalian cuci piring gitu ya, jadi bisa disambi-sambi dilihat cuciannya. Cucian piring aku juga kelihatan numpuk ya mam, soalnya kemarin seharian aku memang gak cuci piring sama sekali. Ini sebelum masak tadinya mau aku cuci dulu, tapi ya udahlah sekalian ngidupin air untuk cuci baju aja ya. Jadi airnya tuh sekalian ngalir dan gak boros listrik, biar gak bolak-balik ngidupin air gitu. Sambil goreng-goreng, ini aku juga sambil mau masukin sabun ke mesin cuci ya, soalnya airnya udah cukup. Lanjut aku matikan dulu airnya, aku tambahin sabun, terus digiling bentar ya biar sabunnya larut dulu. Sambil lalu aku mau ngangkatin nih gorengannya ya. Ini aku lagi lorade ayam ya mam. Habis ini tinggal goreng ayam, tadi udah goreng tempe sama terong. Pokoknya menunya goreng-gorengan ya, aku jadiin satu aja di satu piring biar nggak kok banyak-banyak pakai piring kotor ya. Nih aku lagi gorengin ayam, stoknya juga udah ada ya mam, jadi udah tinggal goreng aja. Kalau teman-teman lagi beraktivitas apa nih di hari Senin ini, semangat ya dalam beraktivitas. Hari Senin emang berat banget karena mau ke minggunya tuh masih lama banget ya. Jadi semangat buat teman-teman yang mungkin lagi sibuk ngurusin anak-anak mau berangkat sekolah ya sambil nontonin video aku, atau lagi kerja nih di tempat kerja. Sharing-sharing dong di kolom komentar ya. Goreng-gorengnya aku udah selesai, ini tinggal ngulek sambal aja, sambal terasi aja ya mam. Pokoknya requestan pak suami, dia tuh lagi flu dan batuk, jadi pengen dibikinin sambal yang pedes banget gitu katanya ya. Oke, selanjutnya aku tinggal cuciin tumpukan piring ini, tapi sebelumnya mau nge-refill ini dulu, sabunnya udah mau habis ya. Ini aku tuanginnya separuh aja, habis itu aku campurin pakai air ya mam, kayak gini. Ini tuh bisa bikin sabun jadi irit banget ya, jadi nggak kebanyakan juga makainya ya mam ya. Lanjut aku juga sabunin nih tempat sabunnya ya, soalnya udah kayaknya agak kotor di sela-sela ininya, pumpnya ya. Oke, kita mulai cuci piringnya. Dimulai dari gelas dulu, habis gitu baru ini biasanya aku ya mam kayak sendok-sendok gitu, mangkuk, baru yang terakhir itu yang gede-gede kayak wajan, terus panci gitu ya. Pokoknya terakhiran tuh alat masaknya. Ngomongin cucian piring, aku itu akhir-akhir ini lagi pengen beli ini ya mam, rak piring yang baru. Aku pengen taruh di atas wastafel, jadi kalau nirisin piring itu airnya langsung turun ke wastafel ya, atau netes ke wastafelnya. Karena di rak piring aku ini tuh airnya karena nggak ada tatakannya ya, udah aku lepas tatakannya soalnya nggak efektif banget, jadi airnya ngendap dan buka tatakannya itu agak susah gitu ya. Jadi aku buka aja sekalian, nggak aku pakein lagi gitu, dan airnya itu netes kemana-mana jadinya, bahkan ke lantai juga gitu. Aku agak risih ya, kadang-kadang tuh aku belum selesai cuci piring udah harus ngelap-ngelapin air yang bekas tirisan dari ininya ya mam, piring-piringnya itu loh. Jadi masih aku pertimbangkan gimana enaknya ya supaya nggak mubazir juga. Kayaknya sih kalaupun aku beli tempat tirisan piring yang baru, yang ini tetap aku pakai buat natain piring di kolong dapur. Kolong dapur aku itu udah mulai amburadul ya, aku pengen tatain ulang nanti ya mam, tapi hari ini enggak dulu karena memang lagi banyak kerjaan nih di hari Minggu ini. Oke, perpiringan udah selesai aku bilasin semua. Aku skip aja videonya supaya nggak terlalu kepanjangan. Lanjut aku mau nyuci bagian perwajanan dan perpancian. Ini ya namanya udah 2 hari ya mam nggak cuci piring, jadi ya lumayan numpuk.
numpuk. Aku tuh nggak punya standar tersendiri ya mam buat cuci piring. Yang penting ya bersih aja, udah nggak ada minyak-minyaknya gitu. Dan memang wastafel tempat cucian aku piring ini tuh memang kurang sempurna ya dari sananya. Jadi memang gampang banget nyipratin air kemana-mana. Jadi ya memang kalau pas lagi cuci piring kayak gini tuh udah wajar aja gitu kalau airnya tuh nyiprat kemana-mana. Jadi harus pakai lap kayak gini buat nampung airnya biar nggak ke bawah ya. Sebenarnya tetap nyiprat, tapi ya mendingan lah kalau dikasih lap kayak gini, jadi nggak parah banget gitu ya airnya di bawah. Dan aku biasa di kaki itu sambil pakai nginjek keset ya biar nggak basah kemana-mana gitu. Oke, ini udah tinggal bilas aja. Habis ini kayaknya aku tinggal fokus ke cucian baju ya, soalnya tadi masak-masaknya juga udah selesai. Nah, jadi kalau habis cuci piring pasti banyak banget air di meja sini ya mam, terutama di bawah rak piring sama di area wastafel nih ya, pada basah semua, pada becek ya. Ini aku lagi pindahin barang-barangnya ke tempatnya. Terus aku juga mau sekalian ngelapin meja kompor sama pokoknya aku lap semualah meja dapurnya ya mam. Soalnya kayak ada sedikit kotoran yang lengket gitu di bawah magicom sini, tadi aku kelihatan ya. Jadi sekalian mau aku bersihin. BTW dapur kecil aku ini tuh kompak banget ya, aku bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu sekaligus, maksudnya ya. Bisa masak sambil cuci baju, sambil cuci piring juga ya mam. Dapur aku ini ukurannya cuma kurang lebih ya 3x3 ya, dikurangin sama temboknya ya mam. Dan biasanya aku kalau aktivitas di sini tuh aku selesaikan dulu yang sini, baru aku bersih-bersih di tempat lain gitu. Jadi nih kalau aku udah masak, jadi ya udah sekalian sambil ngerjain kerjaan yang bisa dikerjain di dapur sekalian gitu ya mam. Oke, pekerjaan di dapur udah selesai. Ini aku mau lanjut jemurin cucian ya. Tadi bagi tugas juga sama pak suami buat bersih-bersih di area yang lain. Dan waktu aku jemurin ini tuh sebenarnya pengen minta tolong Pak Su ya, tapi ternyata suami tuh lagi bersih-bersih di samping rumah, lagi nyambutin rumput yang udah mulai tinggi ya. Pengennya sih aku semen aja ya mam semuanya gitu, karena masih belum ada paving jadi lebih cepet ditumbuhi rumput. Sama halnya kayak depan pagar sini, ini tuh sebenarnya udah kelewat banget ya mam, terlalu ke depan semennya, tapi ya nggak apa-apa, yang penting nggak ditumbuhi rumput. Jadi nanti kalau memang kelebihan gitu ya makan jalan, ya biar di ini aja, dibongkar aja sama yang masang paving ya, kalau emang udah mau dipaving. Tapi kayaknya sih masih lama ya mam untuk pavingnya, karena ya biasa memang perumahan tuh kayak gitu ya, kalau masih pembangunan biasa tuh masih belum dipaving karena masih banyak truk-truk yang lewat gitu. Oke, ini aku tunjukin ya, suami aku lagi bersih-bersih di samping tuh, rumputnya udah bersih, tinggal dia sapu-sapuin aja. Dan ternyata dia juga bersihin tong sampah di samping ya, tuh udah bersih. Aku tuh nggak tahu kalau suami aku bersihin tong sampah ini. Kakak Gibran juga sambil main di samping, udah bersih. Di luar itu bener-bener panas banget ya, jadi aku nggak videoin lama-lama, aku lebih milih buat bersih-bersih aja di dapur. Rencananya aku mau geserin meja ya mam, biar ganti suasana aja gitu ya, biar aku nggak bosen juga, soalnya aku memang banyakan waktunya tuh aktivitas di dapur ya. Ini kulkasnya mau aku pasin di samping pintu pas, itu kan masih ada space sekitar 10 sentian lebih ya. Ini aku mau geserin karena di sebelahnya itu mau aku taruh meja makan yang ada di jalan ya, depan pintu kamar. Kayaknya agak susah gitu mengganggu jalan, jadi mau aku pindahin aja ke sini ya mam.
di sebelah kulkas ini. Bentar lagi kita coba ya. Sebenarnya cukup, tapi kayaknya agak ganggu kalau aku lagi cuci baju. Tapi kita coba dulu aja, nanti kalau memang mengganggu ya kita pindahin aja lagi ya. Aku tuh pengen beli perabotan buat ganti suasana dapur, pengen beli meja makan ataupun meja yang ada laci-lacinya gitu, sekalian buat naruh stok barang-barang kebutuhan di dapur ya. Tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya belum terlalu butuh banget. Dan buat meja makan juga aku biasanya sama pak suami tuh makannya lebih suka lesehan di bawah gitu, lebih nyamannya gitu. Jadi takutnya nggak kepakai untuk kita ya, cuma untuk kerapihan aja, dan untuk fungsinya tuh kayaknya kurang gitu. Makanya aku setelah timbang-timbang ya udahlah pakai yang ada dulu aja, dirawat supaya bagus. Jadi rencananya meja ini nanti aku mau beliin kayak penutup gorden gitu, biar kolongnya itu nanti bisa ditaruh barang-barang gitu dan barangnya nggak kelihatan ya. Mungkin nanti gordennya motifnya aku samain aja sama jendela ya mam, biar nggak terlalu banyak motif macam-macam gitu. Oke, ini habis ini tinggal aku sapu-sapuin aja ya. Nih barang-barang di kolong sini tuh biar ketutup gitu ya mam ya. Oke, sekian dulu ya video kegiatan harian aku sebagai ibu rumah tangga yang bisa aku share kali ini ke teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.